Teman-teman, viral sebuah berita-berita online ya mengabarkan bahwa hasil tes DNA dari Habib Ja'far. Dan di sini teman-teman bisa dilihat ya, hasilnya cukup membuat kita semua menjadi kaget nih, terkejut. Dikarenakan hasil dari tes DNA beliau ini tidak ada 1% pun sama dengan DNA-nya orang-orang Arab. Nah, di sini dikabarkan bahwa garis ataupun gen keturunan Habib Ja'far ini 47% dari Inggris. Yang kedua 33% dari Perancis, yang ketiga 10% dari Rusia. Sedangkan 10%-nya lagi tidak jelas dari mana sumbernya, tidak jelas hasilnya DNA mana. Dan di sini dikatakan gen ataupun keturunan dari adat leluhur-leluhurnya dan adatnya apa tidak jelas ya. Itu ada sekitar 10%. Dari hasil tes DNA ini teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa beliau ini bukanlah keturunan Arab, apalagi keturunan dari Nabi kita Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Abu Azam di Tarbiyah Dedi. Hasil tes DNA beliau ini teman-teman viral di berita-berita online, baik itu dari media-media sosial ya seperti TikTok, YouTube, dan berita-berita online yang mengabarkannya yang lain. Namun kita belum menemukan klarifikasi langsung ya dari Habib Ja'far ini. Apakah hasil tes DNA ini valid sesuai dengan yang sebetulnya, atau ini hanyalah berita hoax teman-teman. Namun yang pastinya ya, yang pernah melakukan tes DNA yang sudah dipublikasikan di media-media sosial, yakni pernah dilakukan oleh Mbak Najwa Shihab atau yang kita kenal dengan Mbak Nana. Dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Masalah ini adalah pengakuan dari Mbak Najwa Shihab ya tentang tes DNA-nya. Hadramut. Tapi ya, ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%. Jadi lebih hanya 3,4% teman-teman. Tes DNA beliau itu dari Timur Tengah. Cina dari Arab sesungguhnya. Beliau mempublikasikan hasil tes DNA. Nah, hasil dari tes DNA dari Mbak Nana ini 48,54% itu dari Asia Selatan seperti Nepal, India, Bangladesh ataupun Tamil. Sedangkan 26,81% DNA beliau ini adalah Afrika Utara ya, Maroko, Algeria, Aljazair. Sedangkan 6,86% Afrika Mozambik, 4,19% Asia Timur atau Tiongkok. Dan 4,15% yakni berada di diaspora Afrika antara Afrika dengan Amerika. Sedangkan teman-teman 3,48% barulah DNA beliau ini di Timur Tengah. Coba teman-teman bayangkan, hanya 3,4% saja, tidak sampai 4% DNA beliau menunjukkan DNA Timur Tengah. Hasil tes DNA ini dapat menunjukkan asal-usul kita, dari mana kita berasal. Jadi bagaimana mungkin ya, jika ada orang yang mengaku sebagai cucu ataupun cicit dari Nabi kita Muhammad SAW, sebagai zuriyah Nabi kita, tetapi DNA-nya lebih dominan DNA Eropa, DNA Inggris, Perancis, atau lebih dominan DNA orang-orang India. Kita semua tahu ya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau itu adalah orang Quraisy, orang Arab. Sedangkan orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi kita, DNA-nya hanya tidak sampai 4% teman-teman. Tidak sampai 4% DNA mereka menunjukkan DNA orang-orang Arab. Apalagi kepada DNA Nabi kita Muhammad SAW. Berikut ini ya teman-teman, ada sebuah rekaman suara dari Habib Rizik Syihab ya. Beliau sangat menganjurkan kepada seluruh para habaib, apalagi kepada orang-orang yang mengaku sebagai habaib, zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk tes DNA. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Dengan adanya rambut teman-teman itu bisa diperiksa, tes DNA-nya itu bisa dicocokkan apakah sesuai dengan Nabi kita atau tidak. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ya, pasti. Yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Tiganya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau di mereka. Beliau bilang jadi kalau Habib palsu pasti ketahuan tuh ya, Masya Allah. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Masya Allah, jelas sekali ya apa yang beliau sampaikan teman-teman. Kalau ada yang mengaku sebagai Habib ya, tetapi DNA-nya kemana ya, maka ini jelas sekali adalah hanya pengakuan sepihak saja. Nabi kita DNA-nya adalah DNA orang-orang Arab, adalah DNA Quraisy. Nah, jadi ada orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tetapi DNA-nya kemana? Ya, sangat jauh sekali teman-teman. Seperti yang kita bacakan tadi, DNA-nya ternyata menunjukkan kepada DNA India, Pakistan. Ya, apalagi hasil tes DNA-nya lebih dominan kepada DNA orang-orang Eropa, kepada DNA orang Inggris. Jadi ini bagaimana ceritanya ya, mengaku sebagai zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Tapi teman-teman, hasil tes DNA dari Habib Ja'far ini ya itu belum terkonfirmasi langsung dari Habib Ja'far ini. Sebab sampai sekarang kita juga belum ya mendengar klarifikasi langsung darinya ya. Artinya belum ada validasinya. Dan bisa jadi ini berita hanyalah berita hoax ya. Ataupun sebaliknya, bisa jadi ini memang berita adalah berita yang benar atau valid. Berbanding terbalik dengan pernyataan dari Habib Rizik Syihab. Yang mana beliau ya, Habib Rizik Syihab tadi menganjurkan kepada seluruh habaib untuk tes DNA. Agar apa? Agar seluruh habaib ini bisa dibuktikan DNA-nya ya, ada atau tidak kesamaan dengan DNA Nabi. Nah di sini teman-teman, Habib Bahar bin Smith ini seolah-olah beliau ini ketar-ketir dengan tes DNA ya. Beliau memberikan persyaratan yang sangat mustahil untuk dilakukan jika orang-orang menginginkan beliau untuk tes DNA. Ya persyaratan itu adalah membongkar makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ini ya tentu saja sangat mustahil ya. Sedangkan Habib Rizik Syihab tadi, beliau menyatakan ada peninggalan dari Nabi kita Muhammad SAW yang bisa diambil DNA-nya, yakni seperti rambut Rasulullah SAW. Baik, sekarang mari kita dengarkan bersama-sama pernyataan dari Habib Bahar bin Smith ini. Kapan tes DNA lo? Kan udah anak berapa kali harus bilang. Ya, Masya Allah. Ayo, apakah bisa menggali makam Rasul? Oh, jadi di sini beliau memberi persyaratan teman-teman kepada orang-orang yang menginginkan beliau untuk tes DNA. Jadi beliau menantang balik ya. Apakah bisa menggali atau membongkar makam Rasul? Ya, jadi saya rasa teman-teman di sini ya sangat-sangat persyaratan ini ya sangat-sangat mustahil ya. Ya, kenapa saya katakan sangat mustahil ya? Tidak mungkinlah otoritas pihak kerajaan Arab Saudi membiarkan kita ya untuk membongkar makam Nabi kita Muhammad SAW hanya untuk keperluan tes DNA. Hanya untuk menunjukkan hasil tes DNA Habib Bahar ini apakah sesuai atau tidak ya. Tetapi kan yang seperti disampaikan oleh tadi Habib Rizik ya, bahwa kan bisa kita cek itu melalui rambutnya kah ataupun peninggalan-peninggalan Rasulullah yang ada sampai sekarang. Jadi tidak harus membongkar makam Nabi kita nih ya. Jadi nggak harus memberikan persyaratan yang sangat-sangat mustahil untuk kita lakukan. Mari kita lanjut. Apakah bisa? Pertama, anak nggak bakal cabut pernyataan anak. Apakah bisa ada orang menggali makam Rasulullah? Ya tentu tidak akan bisa ya teman-teman. Ya saya jamin lah tidak akan bisa ya. Kalau mau tes DNA, ini kan syarat bisyarat. Itu ngasih syarat. Anak juga ngasih syarat. Baik. Artinya beliau memberi persyaratan balik nih ya. Oke. Kita dengar apa persyaratan keduanya. Apakah bisa? Kalau yang ada yang mau nyuruh tes DNA, ente tes DNA dulu. Jadi persyaratan kedua teman-teman, orang yang menyuruh Habib Bahar ini untuk tes DNA, maka orang yang menyuruh ini harus tes DNA terlebih dahulu. Kalau ente terbukti waladus zina, anak zina, DNA. Jadi luar biasa ya teman-teman persyaratan yang diajukan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Yang pertama kita harus membongkar makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan tentu ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil ya untuk kita lakukan. Dan yang persyaratan kedua, orang yang menganjurkan Habib Bahar ini untuk tes DNA, maka orang tersebut harus melakukan tes DNA terlebih dahulu ini teman-teman. Ente adalah orang yang tidak percaya dengan keturunan Rasulullah SAW. Itu dua syarat penuhi. Anak tes DNA nggak ribet. Syarat bisyarat. Umat Islam yang menginginkan tes DNA kepada mereka para habaib ini bukan berarti umat Islam ini tidak percaya kepada keturunan Nabi. Tidak. Seluruh umat Islam pasti percaya bahwa Nabi Muhammad SAW zuriyahnya ya sampai hari kiamat itu terjaga. Dikarenakan Imam Mahdi itu dari zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah bahwa mereka yang mengaku sebagai zuriat Nabi ini, betul atau tidak mereka ini keturunan dari Nabi. Ya. Jadi ini adalah dua konteks yang berbeda ya. Bukan berarti umat Islam yang menginginkan mereka untuk tes DNA menafikan Nabi Muhammad SAW terputus nasabnya. Bukan seperti itu. Tetapi umat Islam menginginkan mereka ini betul atau tidak keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya teman-teman ya, bagi saya pribadi ya, mau mereka ini untuk tes DNA ataupun tidak, itu tidak terlalu penting bagi saya ya, tidak begitu penting. Seandainya ya, ini kita berandai-andai, seandainya Habib Bahar bin Smith ini tes DNA dan terbukti bila ini adalah zuriyah dari Nabi Muhammad SAW, terus apa? Apakah kita harus mencium kakinya? Ataupun harus kita lelang itu siwaknya ya, rebutan kita lelang ya, siwak bekas dari Habib Bahar bin Smith ini, ataupun mengambil air berkah darinya? Kan tidak seperti itu ya. Sebenarnya nggak terlalu penting bagi saya teman-teman. Walaupun seandainya para habaib ini terbukti mereka adalah zuriyah dari Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi jika ajarannya bertentangan dengan ajaran Nabi, ya maka wajib kita tinggalkan. Wajib kita tinggalkan.
kita ini adalah umat dari Nabi Muhammad SAW. Artinya di sini adalah tolak ukur di sini benar tidaknya ya, sesuai tidaknya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika sesuai kita ikuti, jika tidak ya kita tinggalkan. Tapi teman-teman sebaliknya, jika seandainya DNA mereka ini tidak tersambung kepada Rasulullah, tetapi ajaran yang mereka sampaikan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan ajaran para nabi, tidak mengajarkan khurafat, tahayul, ataupun hal-hal yang bersifat halu ya, atau siapapun yang memberikan ilmu, ulama manapun, jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, pasti kita akan ikuti. Baik, paham sampai di situ? Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Buazam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.